Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Riki Hadi kembali hadir tentunya di program Suara Mondial. Merupakan program dari Karang Taruna Kelurahan Monjok atau Mondial ya. Dan di episode hari ini saya akan mencoba sedikit bercerita tentang bagaimana industri musik yang ada di Pulau Lombok yang sejatinya sampai hari ini sebetulnya karya-karya mereka nggak kalah bagus ya dengan mereka yang ada di luar. Kebetulan di studio sudah hadir dua orang yang belum lama ini telah mengeluarkan satu single yang tentunya enak atau perlu kita kupas ya terkait dengan bagaimana genre musiknya, kemudian bagaimana musik itu diramu menjadi satu kesatuan utuh menjadi satu lagu. Yang tentunya di sini banyak sentuhan-sentuhan musik, bisa dibilang musik tradisionalnya ada, kemudian musik modernnya juga ada. Dan lebih lengkapnya nanti kita simak bagaimana sebetulnya lagu ini dibuat. Tapi kita tidak terfokus sama satu lagu, tapi secara keseluruhan. Kita perkenalkan di antaranya salah satunya ini ada Sony Halo. Headless. Disapa dulu pemirsanya. Hai. Sony ini merupakan ya penyanyi, singer ya, yang mungkin teman-teman sudah pada lihat karya-karyanya bahkan di beberapa platform digital musik warawiri di situ. Kemudian yang kedua di sebelah kirinya ada Z. Hai. Disapa dulu, apa kabar Z? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita langsung saja nih. Kita fokus ke lagu Ari dulu ya. Kebetulan di sini lagu Ari diciptakan oleh Z ya. Kita Sama- berdua. ya, sama Sony juga. Dan saya pingin dengar nih sebetulnya musik Z ini alur atau arahnya kemana sebetulnya musiknya? Apakah memang target audiensnya masyarakat Sasak? Karena di sini kan ada campuran lagu Sasak. Ari itu judulnya juga Sasak. Iya. Ya mungkin sebetulnya seperti apa sebetulnya? Sebenarnya target pasar ya. Target pasar kita itu untuk mengenalkan ini loh, lagu Lombok, lagu Sasak. Bisa ngeliat Untuk kamera. untuk ke jajarin luas gitu maksudnya. Karena kita lihat invasi dari musik Jawa, Timur, Bali, banyak akhirnya mengenal bahasa daerah mereka, akhirnya ya suka nggak suka, mau nggak mau dengan cara mencampurkan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sasak untuk bisa memperkenalkan itu. Tapi sebetulnya dari lirik dengan bahasa Sasak nih emang kalau pure bahasa Sasak kita nggak bisa bersaing dengan daerah lain misalnya atau gimana? Bisa, Bisa. sebenarnya bisa. Cuman kembali lagi mungkin kita mesti sama-sama ngerombak bareng untuk bisa musik kita udah berkualitas. Cuman mungkin ada ego masing-masing dari teman-teman yang tidak bisa memberikan sharingan-sharingan ini akhirnya jadi kompetitif. Sedangkan di luar walaupun kompetitif mereka saling support satu sama lain dengan ya contoh kita ambil ini Caknan bisa kolaborasi dengan ini kayak begitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau dari jenis genre musiknya sendiri kita tahu sendiri lah di Lombok ini kan lebih kepada agak sedikit dangdut atau musiknya kayak celoka kayak gitu kan. Bahkan ya di aransemen ulang lah sama teman-teman kita yang ada di Kecimol misalnya seperti itu. Nah ini teman-teman Z maupun Sony ngelihatnya fenomenanya seperti apa sih sebetulnya? Kan Bapak bisa jelasin. Kalau saya pribadi seru sih sebenarnya Bang, karena kita punya keunikan di situ. Terlebih kita tuh di Lombok dangdut sama India tuh jadi salah satu apa ya trend centernya kita, bahkan banyak lagu-lagu India pun ditranslate jadi bahasa Lombok tentunya. Tapi pada kenyataannya kita juga harus bisa lepas dari itu. Kita lihat perkembangan musik di luar, bahwa pada akhirnya kita juga harus pride sama diri sendiri bahwa kita bisa membuat karya lebih dari itu. Mungkin influence bisa kayak contohnya lagunya Denny Caknan yang Sigar. Mengambil influence dari musik India, why not? Apa Ya, enggak? oke. Gitu. Tapi artinya begini, pemilihan jenis musik di lagu Ari ini misalnya dengan gempuran musik-musik yang di aransemen ulang sama teman-teman kita musisi yang ada di Lombok ini, apakah tidak ada ketakutan misalnya ini bisa nggak bersaing jenis musik ini? Kenapa memilih jenis musiknya? Ini termasuk jenis musik apa? Reggae atau apa? Reggae. Reggae. Reggae ya? Reggae. Seperti
Alasannya pertama karena seneng sama beatnya aja, karena kita berdua tuh rencana banget buat ngebuat musik versi kita untuk ngangkat musik Lombok. Bukan berarti kami tidak menghormati teman-teman yang lain, bukan. Tapi ini bentuk dari kreativitas kita bahwa bahkan ada yang hip hop nantinya, bakal ada yang nge-jazz pun nantinya. Karena apa? Kita pengen bahwa kita juga bisa loh. Nih, dengan bahasa daerah kita yang keren, kita juga bisa bersaing gitu. Itu sih keinginannya kita. Mungkin perlahan tapi insya Allah. Dari lagu Ari ini, saya pengen tahu nih porsi masing-masing antara Sony atau Z ini seperti apa pembagiannya? Maksudnya dalam menciptakan lagu ini. Misalnya bagian nada siapa, bagian lirik siapa, seperti apa porsinya di lagu? Nada awal tuh aku. Dari dia dulu, nada awal. Kisaran 60%-an lah waktu itu. Terus langsung nelpon dia, gabungin sama mamaku gitu. Bukan berarti nggak bisa bahasa Sasak, bisa. Cuman takutnya kan ada yang salah, lebih ke, kalau saya lebih ke koreksinya aja ya. Koreksi ya, untuk penggunaan bahasa kata-katanya. Sambil kita modifikasi gimana caranya supaya lagu ini bisa tetap masuk gitu, tanpa harus menyenggol satu sama lain lah. Gitu. Tapi emang dari awal di konsep reggae gitu ya? Iya, betulnya memang reggae. Terus tambahin ide di gambus untuk bisa apa ya? Karena memang itu kan ciri khasnya Lombok. Suka nggak suka, mau nggak mau kita supaya instrumen daerah itu tetap masuk. Tapi sesuai dengan tema kita kan memang harus keharusan gitu. Apalagi anak muda karyanya ya ingin mengangkat nama daerah kan memang seperti itu. Tapi sejauh ini dalam pembuatan lagu ini yang paling sulitnya di mana? Lagu ini? Sulitnya kemarin karena yang bawain bukan orang Lombok. Iya. Itu. Ya. Salah satunya karena beberapa kali udah sempet nawarin ke teman-teman, terus sebenarnya Z juga yang mau bawain, terus kita terkendala di biaya produksi saat itu. Ya udah, kebetulan temen datang ke sini, si Rehan, Bang, gue pengen ini sebagai kenang-kenangan, liburan ke sini, kerja di sini. Akhirnya kita kenang-kenangannya berupa karya. Mau nggak bawain ini? Ya mungkin bakal jadi something, tapi aku berpikirnya gini, nggak ada salahnya dong mengajarin orang berbahasa Lombok untuk bisa ini mengenalkan bahwa oh gini loh kulturnya Lombok, oh gini loh bahasa Lombok, kayak gitu sih. Berarti sampai penyebutannya pun diajarin seperti itu. Itu kita sampai setengah mati rekaman. Itu harus take berapa ulang tuh? Berkali-kali. Dari mungkin lidah beda ya. Dia bilang Ari itu, dia bilang Arik. Arik ya, oke. Arik ya. Beda makna berarti kalau Arik ya. Iya, Arik. Dari cinta yang harusnya kita cinta jadi cinta, tetap ada cinta aja. Tuh nih cinta. Jadi buat sobat muda nih kalau penasaran tentang apa namanya lagu ini, nanti kita puterin di akhir obrolan kita. Ya, seperti apa lagunya, karena di dalam lagu itu yang nyanyi dua orang, Sony dengan si Rehan gitu kan. Jadi lagunya si Rehan ini merupakan bukan orang sini gitu. Orang Jambi ya, yang kebetulan ya kalau didengar lagunya apa pasti atau enggaknya nanti dinilai sendiri seperti apa pengucapan kata-katanya. Semaksimal mungkin untuk bisa ngajarin dia. Itu sudah final pada akhirnya. Iya, pada akhirnya udah. Tapi bukan karena kebutuhan mendesak untuk dipercepat atau enggak, atau harus menunggu dia fasting dulu ya. Karena kebetulan juga dia ada kerjaan juga, jadi mau nggak mau kita juga kerja waktu. Itu apa namanya, dalam pelibatannya itu memang lagu ini sudah 100% jadi baru dikasih ke Rehan atau seperti apa? Baru gambarannya waktu itu ya, baru kita iniin, terus akhirnya cari dana buat produksi musiknya dulu. Habis itu latihan cuma sehari, besoknya eksekusi. Nah itu bayangin aja, non Lombok loh. Kalau kita kan dari lahir ya, bahasa Lombok. Kalau dari proporsi liriknya itu paling banyak bahasa Sasak berarti ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ada kan? Iya. Ada 3 bahasa. Lebih banyak ke bahasa Sasaknya sih. Karena kita kan Indonesianya itu cuman buat
penambah pemanis aja sih jatuhnya. Iya, iya. Dari genrenya sendiri, kalau dari jenis musiknya reggae, pure reggae. Tapi ada beat-beat yang mengarah kepada Ya, hip hop atau rap gitu ya. Itu memang sudah idenya duluan atau memang sudah dari memang dari awal kita kan sebenarnya kalau aku pribadi aku lebih banyak ciptakan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Cuman aku tuh ngefans banget sama Denny Caknan dengan perjuangannya dia memperkenalkan musik Lombok, musik Jawa untuk bisa lebih dikenal di nasional kayak sekarang gitu. Gue coba dengan hal-hal yang mungkin menurut aku beda gitu. Bukan berarti aku ini bakal banyak mencoba menawari teman-teman yang lain juga karena banyak teman-teman kayak Risa, terus Bang Awen dan lain-lain yang lebih paham dengan kultur lagu-lagu berbahasa daerah, makanya lagi banyak ngelihat mereka, oh gini karya-karya mereka. Karena kan saya lebih banyak dengar karya-karya yang teman-teman Lombok kayak Peppermint, Sayap, Chili dan lain-lain yang larinya ke nasional pakai bahasa nasional ya. Saya pengen musik Lombok tuh bisa ini kayak di Jawa sekarang kan musik daerahnya pun sudah strata sama musik ini. Itu sih keinginan dan impian. Tapi kalau dari segi aransemen musik misalnya kita nggak kalah ya sama daerah lain. Enggak. Kita banyak musisi-musisi hebat. Kreativitasnya misalnya. Iya. Tami Aulia orang Lombok. Maksud saya begini, dalam menciptakan sebuah karya gitu. Keren-keren, sumpah. Kenapa tak bilang keren-keren? Cuman mungkin kita perlu bersabar untuk bisa ngangkat musik Lombok karena kan posisinya banyak orang di luar sana nggak tahu bahasa kita. Jadi mau nggak mau kita percampuran. Kayak beberapa lagu-lagunya Denny Caknan kan dicampur dulu nih pakai bahasa Indonesia dan akhirnya bisa ini karena telinga kalau udah bisa hafal sama ini akhirnya mereka karena salah satu lagu-lagu yang sering aku bawain di kontes-kontes saat itu pas aku bawain lagu Lombok ketika aku bawain itu mereka ada beberapa notice lagu-lagunya Risa yang dulu waktu masih di Risa 2 dulu kayak gitu. Mereka bilang, aku tahu lagu Lombok, Dek Tetusan judulnya, kayak gitu. Ya. Emang tahu artinya? Akhirnya mereka bertanya, gitu. Asiknya di situ sih. Tapi maksud saya untuk hari ini gitu kan, trennya itu adalah mengcover lagu. Ya, selain mengcover, mereka juga menggubah istilahnya ya dari aransemen dan lain sebagainya. Apakah Sony tidak mau mengikuti hal itu atau memang ingin menciptakan karya sendiri lah? Kalau cover kemarin sempet pengen banget sebenarnya cover lagu berbahasa daerah di sini, cuman ada something yang sekiranya takut senggol menyenggol, akhirnya udahlah bikin karya sendiri aja. Makanya kenapa aku bilang karya-karyaku entah itu yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Lombok nantinya mau di cover mau di ini, kalau di cover aku izinin, tapi kalau mau nggarap ulang baru kita bicara secara ini. Tapi kalau untuk mengcover dengan senang hati, semakin banyak yang cover makin banyak ini makin banyak orang yang kenal bahasa Lombok. Itulah. Sejauh kita ini memang open minded aja. Iya. Tapi sejauh ini memang teman-teman musisi mereka lebih banyak mengcover, apakah hanya karena untuk kebutuhan konten mereka di YouTube atau memang mereka ingin mendeklarasikan diri mereka bahwa mereka bisa menciptakan sebuah karya kayak gitu? Kembali lagi ini ya, kayak kita bilang kayak kemarin lagu yang di-upload sama bang kita, Bang AJR. Kembali lagi konten itu nomor satu. Yang kedua apa ya, mungkin cara mereka untuk survive untuk bisa memperkenalkan ini sih, karena banyak coveran lagu India yang dirubah ke bahasa Lombok. Gitu. Dan itu antusiasnya banyak banget, terlebih di TikTok.
apalagi ada cover-coveran video mereka ini ya cover dance-nya atau cover itunya seru. Cuman harapan sih daripada terus-terusan kayak gitu, kenapa nggak kita yang buat pakai bahasa Lombok tapi influence musik India, why not? Tapi sebetulnya letak susah itu di mana gitu. Kalau seandainya mereka ingin membuat sebuah karya sendiri, lagu-lagu sendiri, kita kan ngomongin label lagi gitu kan maksudnya. Nah sekarang kan era digital, mereka bisa promosiin sendiri lagu-lagu mereka. Bisa. Mungkin bisa dikasih tips mungkin seperti apa kayak gitu. Sebenarnya banyak banget platform untuk bisa ini, cuman kembali lagi kita nggak tahu pendapatan kita berapa dari ini. Kalau aku sendiri karena udah bikin manajemen sendiri, jadi segala sesuatunya kita udah paham berapa pemasukan, berapa pengeluaran di situ. Kalau teman-teman di sini, aku nggak berani bertanya dan ini karena aku menganggap itu kayak privasi masing-masing karena memang kita namanya berkarya kan gitu. Berarti sekarang secara pribadi nih lagu ini masuk ke manajemen apa? Di 99. Itu basisnya di mana? Kita all Indonesia karena kebetulan karena kebetulan aku bareng Nirwana Jebolan Lida, terus ada anak Bandung, ada beberapa teman-teman yang dari Sumatera dan lain-lain. Karena kita pengen jadi satu tempat di mana teman-teman yang basic kita adalah orang-orang di streamingan dulu. Sebelum ada TikTok kita ada di aplikasi Bigo. Ya dari sebelum ada TikTok dulu ada Bigo kan, sampai terkenalnya si ini Aufi Kila dan lain-lain awalnya dari sana. Yang masuk member nanti manajemen berapa? Untuk saat ini baru 11 ya. Yang di Lombok masuk? Yang di Lombok baru Dia. Karena mau ngajak teman-teman memulai semua dari nol susah bang. Karena ya bukan kita menyalahin money oriented ya, bukan, tapi kita juga paham bahwa sebuah dedikasi butuh biaya. Tapi kalau seandainya mereka ya berjuang sendiri tanpa manajemen misalnya, bisa. Maksudnya begini, susah enggak gitu loh? Atau apa sih gampangnya manajemen itu gitu maksudnya? Kalau dibilang susah, kalau udah kita masuk di manajemen kan suka nggak suka, pas ini kita harus bisa membawa artis kita untuk bisa dapat job kan. Suka nggak suka di situ. Saat ini kan kita semua masih ngebangun karir, mungkin yang masih bisa jalan total itu mungkin aku di beberapa, aku ngejuri event, terus Nirwana juga masih ini, aku juga kadang-kadang membawa acara dan lain-lain kayak gitu. Itu masih nyari-nyari sendiri karena masih ngebesarin manajemen kan gitu. Overall ya beratnya di situ. Cuman enaknya kalau kita kalibernya udah di luar, kita mau bikin event di luar udah bisa gitu. Mamanya di sana sih. Jadi kalau seandainya lagu Ari ini sudah bisa ditemukan di platform digital. Iya. Dan bakal ada versinya bang. Maksudnya seperti apa? Iya. Sih. Mungkin yang di Lombok dulu ya. Ya di Lombok. Ntar di Lombok kita ada versi ceweknya. Bakal dibawain oleh Risa Sumani. Terus kita bakal bikin versi Jawa juga ada. Versi Jawanya itu cowok cewek dan judulnya pun berbeda. Kalau kita di sini Ari, kalau cowoknya ceweknya kakak, kalau di Jawanya di Ajeng, sama pas bagian ceweknya Kang Mas. Itu yang cocok akhirnya siapa nanti? Ya kita. Kalau aku kan kebetulan campuran, bapak Jawa, ibu Lombok, jadi masih bisa di situ. Yang nyanyi nanti orang beda orang ya. Beda orang. Tapi untuk paling aku ngambil di bagian ngerapnya doang. Target pasarnya Jawa kayak gitu ya. Itu kapan kira-kira? Lagi cari sponsor buat ini dulu. Tapi sudah ada, udah ide-idenya udah. Bahkan banyak banget tampungan ide. Bahkan kemarin bahasa Sunda mau bikin versi cowok cewek. Kalau ada yang modalin gas.
Kita oke-oke aja. Tapi sejauh ini lagu Ari yang bahasa versi Sasak respon dari teman-teman positif. Cuman mungkin kurang ini ya, mungkin karena kita aja juga nggak terkenal, Bang. Tapi terima kasih banyak buat Risa kemarin yang sempet ini, karena dia juga bakal bawain versi keduanya. Thank you so much, sudah sering banget ngeplay, sering banget memperkenalkan. Gitu, tanpa teman-teman ini. Karena aku pun baru Bang terjun di musik yang berbahasa daerah. Karena basicnya karya-karya aku banyak kan pakai bahasa Indonesia. Oke. Oke, kita sapa dulu si Rehan, mudah-mudahan nanti dia bisa nonton tayang ulangnya. Mudahan nih. Ya, Rehan ini saya pengen dengar sih pendapat dia pribadi tentang lagu ini gitu loh. Nah, tapi karena orangnya nggak bisa hadir. Iya, habis pulang dia. Sayang banget ya, harusnya dia bisa menjelaskan harusnya sendiri. Ya. Harusnya dia ada di sini. Dia tukang rusuh. Berarti total berapa bulan si Rehannya ada di sini waktu itu? 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan. Nah, di lagu sebelumnya Sony lebih banyak ke lagu yang berbahasa Indonesia dan genrenya kebanyakan pop. Nyampur ya. Aku sering eksperimen Bang. Nggak hanya itu, bahkan awal karir nulis lagu yang setelah aku vakum lama. Dulu kan aku band pindah ke duo, habis itu vakum total, fokus di kontes-kontes. Akhirnya udah di babak yang terbaru diminta sama Nirwana ngebuatin lagu. Judulnya Goyang Anu, dangdut trap jadinya. Itu karya pertama aku, dangdut trap. Itu istilahnya kolaborasi berarti ya? Kolaborasi. Dan beliaunya pengen banget. Ya sebuah kehormatan sih Bang, dalam artian bisa ngebuatin lagu untuk sosok 5 besar lidah 2019 bagi seseorang yang cuman besar di kontes-kontes online kayak kami. Kayak gitu sih. Tapi sejauh ini kontes-kontes online itu basis masanya besar juga ya berarti ya? Dan bahkan mungkin bukan di Indonesia saja gitu. Bukan. Dan jenis lagunya seperti apa itu? Nyampur, tergantung. Kita kadang-kadang ada tantangan genre misalnya kita dapat R&B, kita dapat pop, kita dapat rock. Bahkan kadang-kadang kita dapat challenge. Hari ini datang di online, tiba-tiba dikasih satu lagu, pelajarin. Setengah jam harus nyanyi. Suka nggak suka, kita ngeblank di tengah lagu nggak apa-apa. Tapi itu dasar kita akhirnya, bahkan di titik yang sekarang pas ketemu sama teman-teman yang kontes sekarang, apalagi kan perpindahan dari kami yang dari aplikasi satu ke aplikasi satu nih. Jadi lumayan lucu. Jadi kita ketemu sama teman-teman yang baru kenal dunia streamingan di TikTok, terus kita yang udah anak-anak yang udah lama banget di kontes di itu, ketika ngelihat mereka, ya udah akhirnya kita cuman berpikir, udahlah kita ikut kontes di TikTok cuman buat reunian. Mau menang mau kalah udah, karena ketika kita masih di satu platform yang ini kan kita udah tahu siapa lawan kita nih, kelemahannya di mana. Nah, perpindah platform, orangnya gila semua, lebih gila dibanding kita. Dari segala macam karakter udah muncul semua. Terlebih sekarang kan soundcard murah. Iya. Nah, ini dalam kita bicara pengalaman ya. Pengalaman sejauh ini memang Sony ataupun Z dalam menciptakan satu lagu itu membutuhkan waktu berapa lama? Yang tercepat aku 10 menit. 10 menit. Enggak lama sih. Enggak lama ya. Enggak lama kalau kita bikin. Kalau pas lagi dapat feeling aja. Lagu halu itu di jam-jam berapa misalnya? Kalau aku tuh di atas jam 12 malam. Iya. Oke. Jadi jam berapa biasanya? Kalau aku sih kayak di jam 3 ya, jam 3 pagi. Sama aja itu. Iya. Pagi namanya. Oh, pagi ya kalau aku mah. Emang di jam-jam normal bukan kelelawarnya emang bisa, maksudnya susah. Kita fokus sama dunia kita masing-masing. Kadang-kadang duduk nih bareng sama dia. Kayak gini nih kita nggak ngobrol nih. Kita nggak ngobrol, punya dunia masing-masing. Tiba-tiba nanti ada ide, Bang,
Yuk, dah. Itu ya. Uniknya kita di situ. Maksudnya begini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan malam yang selalu konotasinya negatif, ya, ditambah dengan minuman keras ataupun ya larinya ke narkoba, kemudian kita dibayarkan. Nah, pengalaman misalnya itu teman-teman ini selalu diselimuti dengan hal-hal yang bagaimana supaya kuat begadangnya segala macam, itu kan pasti orang ada yang larinya ke hal-hal yang kalau enggak negatif kayak gitu. Benar, narkotika atau minuman. Kembali lagi ke sugesti sendiri sih. Banyak orang bilang bahwa kalau banyak orang-orang baik di sekitar kita akan jadi baik. Kalau menurutku pribadi salah, karena aku pernah di fase dimana aku pernah nakal dan aku bisa ke titik yang sekarang ya karena aku percaya bahwa aku bisa baik karena untuk orang-orang sekitarku. Walaupun telat gitu. Karena pada dasarnya ya itu. Akhirnya kita bisa kompak pun ya beda dunia tapi kita sama-sama saling menghormati. Bahkan aku selalu ngingetin dia. Tapi tidak sampai terjerumus ke situ ya. Jangan sampai deh. Karena udah tahu rasanya kayak gimana. Akhirnya sudah enggak lagi gitu maksudnya. Sudah. Ya, makanya maksudnya begini, ada beberapa musisi yang memang mendapat jobnya di tengah malam kayak gitu maksudnya. Nah, itu untuk mendapatkan amunisi supaya stamina tetap kuat itu kayak gimana? Kita lebih ke tercukup ya. Vitamin ya. Iya. Vitamin sama enjoy aja, Bang. Enjoy. Karena posisinya tuh mau kita secapek apapun ketika ngelihat orang-orang di depan nih rame gitu ya. Rame. Udah, mode gila aja udah. Nanti pas sudah selesai mau tepar nggak apa-apa. Saat itu yang penting fun aja deh. Iya. Dopingnya di situ berarti ya. Orang-orang itu ya. Karena kan orang bilang energi terbaik itu adalah support. Iya, mereka ada di depan kita, why not gitu. Oke. Ya nggak perlu sampai pakai obat-obatan gitu ya. Nggak perlu. Obat terbaik dalam ini udah syukuri apa yang ada udah. Ya. Nah sejauh ini orang tua gimana maksudnya? Jadi maksudnya bang orang tua kayak gimana gitu? Orang tua mungkin dari bangsa dulu lah ngejelasinnya. Kalau saya sendiri orang tua dukung-dukung aja karena posisinya ini pilihan terakhir dalam hidup. Karena udah di umur yang sekian untuk berimprovisasi untuk ini udahlah idealis bahwa ini jalanku udah. Dan mama bilang ya udah jalanin apa yang kamu mau karena almarhum bapak juga ngajarin apapun yang kita ambil baik dan buruknya bakal kamu tanggung akhirnya. Udah. Kalau sih emang kalau saya orang tua saya ngalir aja gitu. Apa kemauan saya ya udah jalanin aja gitu. Yang penting dalam poros yang baik. Nggak keluar dari basicnya apa sebelumnya? Misalnya dari basic pendidikan misalnya. Kalau saya kayak lebih ke musik juga sih sebenarnya ya. Tapi lebih senang ya jadi pendengar sebelumnya. Belajar dari pendengar dulu kan. Baru akhirnya ketemu sama si Bangson lewat online aku ketemu ya lewat TikTok. Itu tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu aku ketemu. Belum lama berarti ya? Belum lama kita ketemu. Harinya ya ngobrol terus buat lagu gitu ya. Tapi sebelumnya udah pernah sebelum lagu Ari. Ini karya pertama. Karya pertamanya dia bantuin aku ini. Udah akhirnya aku bilang untuk karya berbahasa Lombok, kamu tandem tetap sama aku karena mau nggak mau bang, bukan aku nggak bisa bahasa Lombok. Lah ibu saya baik, masa saya nggak bisa bahasa Lombok gitu kan? Karena memang dari kecil pun dilatih demikian gitu. Cuman untuk menyelaraskan karena kan kalau cuman aku bikin bahasa Indonesia udah sering banget kan kalau nge-mix bahasa ini kadang-kadang kita berdebat nih cinta atau berumba ini cinta atau cinta nih cinta bang kurangannya di sana ya. Iya kurangan bahasa Lombok tuh akhirnya mumet pas di bagian nge-rap ya waktu itu. Ini kalau dipakai Lombok total, pala saya pecah nih. Riwahnya di situ berarti. Iya. Pengen ke sini. Dan itu lucu bang.
Saya di rumah, dia di rumah. Teleponan, bantuin bikin lirik. Dia bilang. Akhirnya kelar itu pas saya ke rumah ente kan. Nah, terus baru dia benahin lagi. Ini rubah jadi ini. Yang penting rubah aja, dia bilang apa yang ini. Oke. Yang penting waktu itu patternnya udah jadi dulu Bang gitu. Masalah nanti kita rubah untuk ininya itu. Oke, ini Son, sebelum si Rehan didapuk menjadi vokalis membawakan lagu ini, kalau sebelumnya dari niatan hati paling dalam tuh kira-kira siapa yang cocok membawakan lagu ini? Yang sebelum ketemu sama Rehan misalnya. Di dalam bayangannya dulu. Aku sih sebenarnya sama Bang Ambon di JMB ya. Karena Tapi sempat nawarin atau belum? aku sempat nawarin Bang Ambon buat kolaborasi. Karena Bang, reggae, maaf. Jadi keduluan sama orang. Jadi kebetulan waktu itu aku bilang, Bang, kapan-kapan kita kolaborasi. Ayo aja, yang penting ada materi. Nah, pas ada materi, si Rehan ini sebenarnya salah satunya memang ini mengajak dia dalam artian mau ngasih dia jam terbang dalam bernyanyi, dalam artian apa ya? Karena aku juga punya tanggung jawab nih, orang tuanya bahasanya nitipin kan, aku sebagai seorang kakak buat dia. Dah, kamu kerja bareng abang, kita makan bareng, nggak punya uang bareng, ya udah kita berkarya aja. Udah, rencananya sama dia. Cuman kalau impian terbesar sih sama Bang Ambon. Kalau ini salah satunya karena apa ya? Suka aja. Karena kebetulan Bang Ambon juga rapper dan aku juga suka. Bukan aku bukan rapper tapi aku suka nge-rap gitu. Masih banyak belajar. Itu aja sih. Yang pada akhirnya Rehan yang dapat gitu. Tapi sejauh ini featuringnya dengan Rehan juga pertama kali berarti juga. Ya, pertama kali. Sedangkan Rehan adalah teman lamaku, teman-teman sama-sama kita sering ketemu di kontes, sering di ini. Serunya kita menambah teman dari luar di kontes itu di situ, Bang. Ketika mereka main ke sini, aku akhirnya punya impian setiap teman-temanku yang aku kenal di dunia online yang sama-sama di dunia tarik suara. Setiap mereka ke sini kasih karya jadi kenangan. Kayak seru, apalagi kalau bahasa Lombok. 10 orang mencari uangnya mati. Tapi gini, ini bukan karya terakhir lagu dengan 3 bahasa. Apakah next seperti apa? Bakal ada. Aku bareng sama dia. Judulnya Like Kamu. Itu masih bakal hip hop. Ya, Hip hop dah. kita bikin hip hop. Dari aransemen unsur musiknya masuk ada. Tetap bakal ada instrumen tradisionalnya. Karena suka nggak suka, mau nggak mau. Tapi Karena bakalan bisa lepas dari itu. Itu yang menciptakan nada instrumen di lagu Ari itu siapa? Apa? Yang instrumennya? Instrumennya yang aransemen. Iya. Aransemen Ari. Cuman kita kalau nggak ada apa-apa nih salah satu orang yang kaget. Ternyata lu ente selama ini kalau bikin musik modal ini. Iya, itu cuma modal-modal. Nah. Oh, mana? Coba. Gitu. Maksudnya terpikir ketika ada di studio rekaman atau? Oh my god. Iya. Misalnya nanti musik udah jalan nih, Bang. Udah jadi nih kita, yang penting patternnya udah jadi. Tambahin apa ya? Oh, nggak meneh. Nah. Coba dulu. Oh, Bang. Gas. Masuk. Karena kita pengen hype musik yang kita bangun itu adalah dari kita fun, Bang, gitu. Kayak yang kita pengen itu. Bukan oke, ini bakal menjadi sebuah barang yang dijual, tapi bukan hanya ngejual. Kita pengen orang tahu bahwa setiap kali kita ngelakuin proses ini kita sambil ketawa, sambil nikmatin ininya. Mau itu nantinya pecah atau enggak, ya kembali lagi. Yang penting kan tugas kita adalah membuat karya untuk menghibur. Kalau diterima, alhamdulillah. Enggak berarti ada yang kurang dari kita. Dan kita harus terus belajar. Tuh. Di Lombok ini ada beberapa musisi atau grup musik yang sudah kita anggap berhasil lagunya di pasaran dengan memasukkan unsur
bahasa Sasak, kemudian instrumen Sasak ya kayak amtenar misalnya. Terus kemudian Risa 2 termasuk ya, Ya. ada lagunya kayak gitu. Dan siapa lagi ya kira-kira? Masih banyak. Yang sejauh ini. Jomi Lomot. Ya oke, itu satu ya. Jomi Lomot, ya itu malah bukan hanya Indonesia, untuk udah mancanegara. Negara. Tapi kalau dilihat dari apa namanya cara marketing, cara mereka memasarkan lagu mereka, kalau dibanding sama Amtenar misalnya yang sebelumnya TikTok tuh belum ada waktu itu, Instagram tuh agak macet-macetan, ya paling enggak YouTube gitu. Tapi berhasil meledak gitu. Nah sekarang kira-kira nih strategi yang digunakan untuk Sony maupun Z untuk menjual lagu Ari ini seperti apa? Selain Salah satunya sih kita rencana tuh kalau ada donatur, kita tuh pengen bikin kayak lomba cover. Cover lagu Karena sebagaimanapun kenapa alasan kita kalau lagu kita di cover kita nggak masalah, toh semakin banyak yang membawakan juga makin ini gitu kan, semakin banyak yang ini. Bahkan kemarin waktu kita ngisi pembukaan salah satu kafe, band pengiringnya boleh nggak bang lagunya kita pakai buat ini? Dengan senang hati gitu katanya. Enak bang, istilahnya ritme sama ininya notasinya enak untuk dibawain di ini. Itu jadi satu ya dibilang kebanggaan lah ya. Kebanggaan iya, tapi suatu yang bakal bikin ngeri iya, karena posisinya kita memang suka sama notasinya juga bang. Ini di karya kedua notasinya enak gak? Itu yang jadi masalah. Karena posisinya kan kalau kita ngelihat karya-karya dari teman-teman yang lain dengan ini lagu-lagu sia-sia terus Sujen Sangkep dan lain-lain udah punya pakemnya sendiri nih gitu. Dan kita nih keluar jalur dari pakem itu dan tak bilang sama dia bakal di-hate nggak apa-apa. No problem. Mungkin kita bawa nama baik Lombok, kita pengen perkenalkan nama Lombok. Udah mau diserang, mau dihujat, mau diapain nggak apa-apa. Kita udah siap karena memang niatannya kita tuh bukan untuk ini terkenal tuh bonus buat kita. Iya. Tapi untuk memperkenalkan kultur kita terlebih dengan musik yang ini gendang bele, terus ciloka dan sesuatu hal yang perlu kita lestarikan. Itu sih. Oke dan sejauh ini kalau kita ngomongin komposer, penggubah aransemen segala macam nih yang terbaik untuk saat ini di mana gitu di Lombok ini? Kalau aku pribadi Blidipe. Kalau aku pribadi ya. Blidipe sama Bang Hilman, Muni Production. Oke. Itu menurutku ya, karena terus sama tempat aku rekaman di Mas Mirah. Karena aku di Mas Mirah aku mau bikin sekonyol mungkin atau aku bikin dia siapin. Itu sih. Kalau Blidipe mungkin karena dari segi pengalaman yang senior ya. Iya, senior banget untuk teman-teman yang di musik nasional terutama. Sampai Mbak Desi pun bilang, wah kalau Blidipe ya banyak dapat masukan dari teman-teman ini. Itu sih yang aku tahu. Beberapa tempat misalnya kayak kafe di luaran sana di Jawa, di Jogja nih mereka kayak memberikan ruang kepada musisi lokal untuk mereka ya pentas lah dengan membawa lagu mereka sendiri gitu kan. Kalau di Lombok kita ini belum ada atau sejauh banyak, cuman mungkin patternnya aja. Tapi mungkin kalau aku bilang patternnya masih kita bilang terlalu idealis bakal kena serang akunya. Pasti gitu. Karena aku bilang aku pengennya tuh misalnya lagu apa sih yang lagi booming ya itu yang kita bawain. Kalau di sini agak susah. Dan ketika kita pengen bawain lagu berbahasa daerah mungkin di kafe agak anti ya? Beberapa temen-temen gitu. Makanya aku mencoba sama Z untuk mencampur adukan ini dengan musik-musik yang ini. Alasannya adalah aku pengen jangan jadi anak muda Lombok nih, jangan malu pakai bahasa Lombok. Itu aja. Atau mungkin dari aransemen mereka yang nggak suka atau gimana? Iya, dari bahasa kasarnya ada demikian. Karena posisinya mungkin kurang bisa di-improvement sama mereka.
Makanya aku mencoba keluar dari jalur itu. Aku yang dari bikin musik-musik nasional nih, terus coba terjun ke musik daerah, coba mix and match aja. Kalau berhasil alhamdulillah, enggak ya udah. Namanya kita udah pilih jalan di sini, ya udah. Oh nggak mau. Dan udah bilang sama dia. Kalau bakal ada yang penge ya apa ya, masih siap. Ayo dah bang gitu. Yang penting jalan. Ya. Maksud saya ini benar visioner gitu loh. Sony dengan Zini meramu musik itu sedemikian komplit, ada aransemen tradisional, terus kemudian bahasa yang digunakan 3 bahasa gitu loh. Yang seharusnya ini kan hal yang sangat luar biasa ketika ada unsur-unsur kedaerahan yang diangkat. Tentunya dengan niatan supaya ya selain daerah terangkat juga jenis musik yang digunakan adalah reggae yang tentu di Lombok ini sangat luar biasa basisnya gitu maksudnya. Nah kira-kira ini kalau seandainya masuk dengan genre hip hop tadi, rencananya seperti itu, apakah bisa diterima nggak di teman-teman di Lombok itu? Kalau masalah diterima atau enggak, kita udah sepakat berdua. Kita bukan masalah diterima atau enggak, tapi gimana caranya ngebuat musik Lombok jadi beragam. Terutama yang berbahasa daerah ya. Gitu. Dengan kita bikin semodern mungkin, kita bikin dengan masukkan banyak hal, tapi tetap punya ciri khas bahwa oh ini Lombok ya. Bahasa ininya kita sering bilang, aku terinspirasi sama Mas Denny Caknan. Ya itu salah satunya. Fokus lagi dengan tujuan awal kita pengen ngendalin bahasa Lombok. Iya, itu. Tapi sejauh ini yang sudah berhasil misalnya Amtena dengan reggae-nya, kemudian si Risa 2 itu dengan Bang Ican, karya-karya Bang Ican. Karyanya bentuknya pop gitu ya. Dan sekarang Sony ingin mencoba untuk hip hop segala macamnya gitu. Oke. Terus begini, untuk kedepannya lagu Ari ini selain mempromosikan lewat digital, seperti apa langkah mau diambil? Salah satunya yaitu lomba cover. Lomba cover itu. Kalau selain itu dapat sponsorship kita bakal ini. Terus rencananya kita juga ini istilahnya mau bawain di setiap kali kita ini, kita bakal kayak sidak-sidak kafe-kafe, bawa tim sendiri ngisi, kita bawa di situ. Ya walaupun kayaknya kesannya narsis, tapi kenapa enggak gitu, karena jarang banget ya kita ketemuin teman-teman di kafe bawain bahasa daerah. Mungkin dengan cara begitu mau, makanya tak bilang bakal di hit, iya udah siap. bukan risikonya ya. Udah tahu. Apapun yang kita ambil bang, mau di dunia musik, mau di dunia apa, kalau orang nggak suka pasti nggak suka. Namanya persaingan ya. Oke, ada pesan untuk Rehan yang ada di situ? Ya. Duluan. Kenapa lu nggak udah di sini ya? Kenapa lu pulang? Thank you so much udah jadi saudara gua. Matur tampiasih. Ingat itu kata-kata. Matur tampiasih. Matur tampiasih. Itu sering dilupa atau Iya. ucapannya susah ya? Ya walaupun ya kalau ngomong sama Rehan kita pakai lu gua karena kebetulan kita kalau pas lagi di dunia online pakai bahasa itu, tapi kalau pas kita ini ya kita pakai bahasa daerah. Jadi bisa menempatkan diri di mana kita berada. Misalnya kita ngomong sama orang tua ya bertiang berge. Kita bisa menempatkan itu. Itu sih yang pengen tak ini buat teman-teman semua. Kadang-kadang kita hanya gara-gara pergaulan kita lupa bahwa kita terlahir dari mana dan lupa sama bahasa daerah sendiri. Oke, pastilah sosok Lebung. Jangan sampai jadi sosok Lebung gitu. Iya ganti. Oke, mungkin terakhir bisa buat sobat muda pengen lihat lagunya bisa didapatkan di mana gitu? Bisa di semua platform, di Joox, Spotify, YouTube. Kalau untuk video klipnya di YouTube di 99 Management. Oke. Sudah tayang ya. Oke. Terima kasih Zi
Sony sudah hadir di studio tentunya. Semoga Sama-sama. karyanya lagu Ari ini bukan yang terakhir ya. Harus Amin. banyak menelurkan lagu-lagu lain yang tentunya masih mengangkat tema kedaerahan dan tentunya bisa diterima di tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih dan sobat muda, inilah akhir obrolan kita dengan dua orang yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang mungkin mencoba untuk menciptakan lagu, ya kenapa enggak untuk mencoba dan terus berkarya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Jangan biarkan ku sendiri jalani ini tanpamu. Muamu sak solah buatku seolah menjelajah tak tentu arah. Boleh anganku le kamu, boleh rasaku le kamu. Kamu buatku merayu untuk dapatkan sebuah balasan cintaku. Sede atengku mundek mau kamu, ya seneng lalo terbalas cintaku. Tak terlalu jauh penghulu kan ku jadikan kamu istriku. Hey Ari, ku milik kamu. Hey Ari, terimalah cintaku. Hey Ari, teh temerari. Hey Ari, cilaka jadi saksi. Hey Ari, ku milik kamu. Hey Ari, terimalah cintaku. Hey Ari, teh temerari. Hey Ari, cilaka jadi saksi. Hey Ari, ku milik kamu. Sampai rehat. Hey Ari, terimalah cintaku. Balik tekan dusun geger. Hey Ari, entah temerari. Jauh pelayu tieu. Hey Ari, cilaka jadi saksi. Para sama duit kepeng lalu.